Halo, jumpa lagi dengan Jiwa Beraya podcast yang berkomitmen untuk memberikan kasih dan penguatan yang memberdayakan jiwa. Teman jiwa, pada episode kali ini kita akan membahas tentang makna. Makna ini adalah tentang suatu kesadaran diri, seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman tahu saya adalah seorang dosen dan juga seorang psikolog. Saya akan bercerita tentang mahasiswi saya yang membuat hati saya melted beberapa hari lalu, melted terharu seperti itu. Jadi ceritanya ada seorang mahasiswi mendatangi meja saya, seperti itu. Mendatangi meja saya dan dia gugup ya, sebenarnya nggak terlalu gugup, cuma agak nervous, agak khawatir. Lebih tepatnya bukan gugup yang bagaimana, tapi worry ya, khawatir seperti itu. Bu, boleh minta waktu sebentar gitu. Saya ambil kursi ya Bu, duduk. Ya silakan duduk. Mahasiswa saya itu menyatakan bahwa sebut saja namanya X. Ya kenapa? Kenapa tiba-tiba menghadap Ibu seperti itu? Ibu pasti sudah tahu ya, sudah mendapatkan laporan bahwa saya nyontek gitu. Saya di UTS kemarin saya nyontek, saya membuat kerpean itu semacam contekan seperti itu. Maaf Bu, kenapa kamu menyontek, kenapa kamu berbuat curang gitu. Saya ajak untuk introspeksi atau evaluasi diri. Saya sudah belajar Bu sebenarnya, cuma saya nggak tahu kenapa saya tuh nggak percaya diri Bu. Saya takut jawaban saya salah, saya takut, saya nggak pede Bu, saya nggak yakin saya mampu gitu. Saya meragukan kemampuan saya takut Bu, saya takut nggak bisa jawab gitu. Jadi saya bawa contekan Bu dengan gugup itu. Saya psikolog ya, jadi saya tahu apakah dia benar-benar tulus merasa bersalah atau tidak. Dan memang iya, dia tulus merasa bersalah seperti itu. Maaf ya Bu, dia meminta maaf seperti itu. Karena saya psikolog, jadi saya tahu poin-poin dalam ucapannya itu seperti apa. Saya pointed out. Kamu tahu kuncinya di mana? Saya bertanya seperti itu. Nggak tahu Bu, gitu. Kamu menyampaikan, saya takut nggak bisa Bu. Saya takut nggak bisa jawab gitu. Kamu kan tadi menyampaikan seperti itu. Saya takut saya nggak bisa jawab. Saya takut seperti itu. Berarti kan kamu, apa itu artinya gitu? Dia agak berpikir seperti itu. Intinya adalah dia meragukan kemampuannya sendiri. Dia belum berusaha, dia belum mencoba, sudah meragukan kemampuannya sendiri. Belum trial. Bahkan saya menyampaikan, kalaupun kamu salah menjawab, kalaupun nilaimu kurang, itu ya it's okay. Yang penting kamu berusaha dan kamu jujur, kamu berintegritas. Yang bikin saya melted atau meleleh terharu tuh bukan itu teman-teman. Yang bikin saya meleleh itu karena meskipun mahasiswi saya itu poin concernnya, khawatirnya nilai. Jadi karena dia khawatir nilainya akan berkurang, nilai saya bagaimana Bu gitu. Jadi karena kalau kebijakan saya kalau menyontek tuh 50% dari nilai akhir. Jadi kalau misalnya nilai akhirnya 70 dari UTS 70, berarti dia dapat 35 seperti itu. Kalau saya tidak tega menolkan itu, saya tidak tega. Yang bikin saya meleleh adalah karena dia sadar dia salah. Itu poinnya teman-teman. Karena dia sadar dia salah, karena dia mengakui bahwa mencontek, membawa kerpean itu adalah suatu kecurangan, berbuat curang ya, kalau udah bahasa kejahatan ya, dunia jahat yang lebih ekstrim tuh licik seperti itu. Dia menyesali perbuatannya seperti itu. Itu yang membuat saya melted. Karena apa? Ada seorang saintis ya, neuroscientist dari Amerika itu menyampaikan bahwa kehormatan seseorang adalah saat dia punya rasa malu gitu.
Maksudnya punya rasa malu itu apa? Maksudnya punya rasa malu adalah saat dia berbuat salah, saat dia melanggar moral, saat dia menyakiti perasaan orang lain, atau saat dia menzolimi orang lain, dia tahu bahwa itu salah, dan saya merasa malu dengan diri saya karena saya sudah berbuat jahat, saya sudah melukai perasaan orang dan sebagainya, do harm others itu. Jadi perasaan malu dan perasaan menyesal, perasaan bersalah itu bukti penting, benchmark penting bahwa kita adalah manusia. We are decent human being. Karena teman-teman, pada kenyataannya banyak sekali orang yang sudah menjahati, sudah menipu ratusan juta, menipu puluhan juta, melakukan pelecehan seksual, melakukan bullying, tidak merasa bersalah. Tidak merasa bersalah itu banyak sekali orang yang tidak memiliki rasa bersalah bahwa I harms others, I do harm. Saya melakukan kejahatan, tidak merasa bersalah itu banyak sekali. Pasti teman-teman notice deh, pernah disakiti orang, malah pembulinya ketawa-ketawa, seolah bangga sudah bisa membuli itu bangga. Sudah bisa membuli, sudah bisa itu bangga. Jadi ada orang-orang yang, mohon maaf, hatinya tuh keras gitu ya. Hatinya tuh keras sehingga tidak memiliki kepekaan terhadap suatu rasa malu telah berbuat kesalahan. Jadi saya itu yang membuat saya melted kepada mahasiswa saya X itu adalah itu, karena dia punya kesadaran akan kesalahannya seperti itu. Itu bukti penting bahwa dia anak baik sebetulnya. Kenapa saya menyampaikan saya melted? Pertama, selain karena dia sudah mengakui kesalahannya, dia sadar bahwa dia berbuat salah dan malu bahwa dia berbuat salah. Yang kedua adalah karena dia menghadap saya gitu. Karena selama ini mahasiswa saya ketawa nyontek dan sebagainya, nilainya dikurangi dan sebagainya, itu saya yang memanggil gitu, yang memberikan pembinaan gitu. Tapi dia dengan penuh kesadaran menghadap saya, meminta maaf gitu. Jadi itu membuat melted. Lalu ketiga, ini yang membuat saya melted, semakin melted ya. Tidak hanya melted kuadrat, tapi melted triple kuadrat seperti itu. Karena mahasiswa saya ini agak gimana gitu sama saya. Jadi menurut Profesor Steve Peter adalah psikiater dari Inggris. Dan beliau juga seorang coach dari Olimpiade dunia, seperti itu, ahli matematika dan sebagainya. Jadi gelarnya ada psikiater, ahli matematika, dan coach Olimpiade. Jadi ahli sports, neuroscience sports, seperti itu. Profesor Steve Peter menyampaikan, dalam rate dunia, dalam rate orang-orang di dunia, orang-orang di sekitar kita, itu pasti teman-teman, pasti dari per 5 orang itu 1 suka sama kita, 1 nggak suka sama kita, 3 netral aja sama kita. Itu pasti rate-nya seperti itu per 5 orang. Per 5 orang di dunia ini, di lingkungan sekitar kita tuh pasti seperti itu. Dari 5 orang, saya ulangi lagi ya, 1 pasti suka sama kita, 1 nggak suka sama kita, 3 netral aja. Dan mahasiswa saya ini termasuk yang agak gimana gitu sama saya. Jadi yang bukan termasuk yang favorable ya, bukan cuma suka, tapi dengan penuh kesadaran diri dan gentleman-nya dia menghadap saya, meminta maaf, dan juga mengakui kesalahan. Itu sebagai dosen melted, meleleh. Jadi teman jiwa, mari kita buat cerita, mari kita buat polling. Silahkan tulis di kolom komentar, kesalahan apa yang paling membuat teman-teman sadar dan malu bahwa itu salah, dan menyesalinya, dan mengakuinya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Dan silahkan memberikan pertanyaan-pertanyaan tertentu bila teman-teman ingin berkonsultasi tentang kesadaran matters ini, tentang hal-hal tentang kesadaran diri, rasa malu, kehormatan, seperti itu. Tulis di kolom komen, dan juga jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung kami memproduksi konten-konten yang lebih bermanfaat lagi. Salam bertumbuh dan berdaya, salam teman jiwamu.